Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa manba'i ulumina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat madrasah Miftahul Ulum, Yayasan Al-Wasilah Penjalinan yang saya hormati, setuju para bapak serta ibu wali santri utawa wali murid se kaula amul jaki sareng setuju para undangan simpatisan, terutama sekali saudara Surti serta Ustadz Surti saya kaula amul jaki serta hormati para santriwan santriwati Madrasah Miftahul Ulum Yayasan Al-Wasilah. Saya kaula banggakan pertama ngiring kaula amul citor asyukur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala segala ben rahmat nikmat serta inayaipun kaula sareng para panjenengan sedaya dalam malam are mangkin bisa apol kompol, bisa aki pangki serta bersilaturahmi dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah 1443 Hijriah serta santunan anak yatim, juga mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dengan harapan muga-muga melalui sebab acara tersebut kaula sareng para panjenengan bisa kaoleh manfaat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah salamuhu muka-muka tetap ke atas Abu Sayyid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampun berjuang untuk keselamatan ipun kaula sareng para panjenengan dari dunia kantos akhirat, sehingga berkah perjuangan beliau Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadintoh kaula sareng para panjenengan udi dalam keberadaan iman sareng Islam. Amin ya rabbal alamin. Para rabu saya kaula mulyaki
dalam rangka semakin tahun baru Hijriah. Sekadima semakin ampun kenging 10 hari dari pergantian tahun baru. Sekadima sebelum epon tahun 1442 semakin 1443 Hijriah. Berarti umur kula sareng para panjenengan kinto atambah. Kalaben atambana umur kadintoh pangarep dari kaula sedaya muga-muga atambah ajukan amal ibadah, amal kasayan kaula sedaya. Karena dawuh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang se ari semangkin kinto lebih bagus eteng beri, maka orang kadinto orang si beruntung. Dan semangkin termasuk salah satu dari bulan-bulan se mulyaki Gusti Allah Subhanahu wa taala ing kadinto bulan Muharram. Anapa bulan Muharram ni mulia? Karena dalam bulan Muharram kita bi Allah taala pasangin areh keistimewaan ing kadinto areh Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian boleh tak beda tuh ken mau guna ulama. Kemuliaan bulan Muharram kita dalam situng kitab kita buaki kula majani katangki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beda hadis cerita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Basir Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila shauma yaumin fi sanati wa huwa yaumu Asyura wa huwa yaumul ashiru minal Muharram. Kanjeng Nabi adabu innallaha azza wa jalla saungkuna Allah azza wa jalla iftarada panika marduaki pasira Allah Bani Israilah de kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil itu kaum Nabi Musa. Napa saya parduaki Allah sauma yaumin fis sanati. Apa sah saare dalam setahun. Jadi kaum Nabi Musa nikah akeduan kewajiban apa sah dalam setahun cuma saare. Jadi cocok kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ifarduaki atas beengkapi pasah sebagaimana ifarduaki atas kaum-kaum sebelumnya termasuk kaum Nabi Musa iki kanto Bani Israil. Kinto juga akeduan kewajiban apa sah tapi sehari jamaah dalam setahun. Wa huwa yaumu Asyura. Wa huwa tining sehari selama setahun gila yaumu Asyura panika are Asyura. Jadi Bani Israel wajib abasa sehari dalam setahun ingki kadin itu tepat yaumu Asyura. Bila yaumu Asyura kita wa huwal yaumul ashiru minal Muharram.
Hari Asyura kita hari tanggal 10 dari bulan Muharram. Jadi yang kuluban sampean jin pedis. Nggih. Jin pedis. Jadi Muharram. Jadi pasana Bani Israel kaum Nabi Musa iki kadito saareh di dalam setahun tepat tanggal 10 bulan Muharram. Fasumuhu, maka Nabi merintah fasumuhu, maka apa sahabat bangkapi hu, maka masan apa sahabat bangkapi huda tanggal 10 Muharram. Jadi nomor situng kuluban panjenengan di Rasulullah melalui hadis kadinto ipakon abasah tanggal 10 bulan Muharram. Bila deku tanggi deku napa gila jadi maka karena kita ni bani kaum Nabi Musa bani Israel tetapi umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat abasah tanggal 10. Terus wa wasi'u ala iyalikum fihi, maka mencemper pasir bangkapi ben mencemper pasir bangkapi ala iyalikum fihi atas belanjana keluarga bangkapi fihi dalam bulan dalam tanggal 10 Asyura. Jadi nomor situng pasah lagi sunat apa. Nomor 2 kuluban sampian sebagai orang laki mun bulan Asyura kita abri belanja saya cemper seluas dek keluarga. Luas ini kepada benar apa ya menurut kemampuan, menurut kemampuan. Jadi artinya abri dalam tanggal 10 Muharram kita umpamana biasanya abelanjain keluarga nikah 50.000 ya tambahin sebitak ribu bahkan atau 100.000 karena ngamal lagi perintah pun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidan apa? Fa innahu man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Karena seorang orang, karena seorang punah kelakuan pani ketining orang semacemper atas keluargana ben ahlina mimalihi dari artana wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka mesti mencemper Allah alaihi atas orang gila de sakarena tahun nah orang gila. Jadi orang tanggal 10 mencemper belanja dek keluargana berlevelena artinya banyak sedekah kelevelena, maka bi Allah dalam setahun kita rizkinya bakal cemper, rizkinya bakal luas. Benikan dan pesem ki pokoknya rizki nikah paparing Allah yang rasa aki kenikmat mana di pamana mencemper kita beda rizki sehat, rizki beres, beda rizki dunia. Jadi paringin kecemperan selama setahun. Kemudian perintah bahasa gila fasumuhu fa innahul yawmal ladzi taballahu fihi ala adam fa asbaha sofiyan. Apa sahabat sebangkapi karena seongkunah tanggal 10 Muharram kinto areh se nerima tobat pasir Allah
dalam tanggal 10 de taubat Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam taubat Nabi Adam bi Allah Taala kabul terima tepat tanggal 10 bulan Muharram. Jadi asalah Nabi Adam kita beda iswarga terus bi Allah beda situng ibri larangan wala taqrabu hadhihi syajaratah fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa la taqrabu kakek kedua dia cemak semak hadhihi syajaratah dek panika kaju saya sebut kaju khuldi cemak semak nak boleh sampai meeting sampai ngalak dua mak semak tak oleh wala taqrabu hadhihi syajaratah fatakuna minadh dhalimin. Mun kaki sampai mak semak maka kaki dia termasuk orang sedolim, orang sengani aja, orang selamula ka abang tibi bit abid pasti dia tengin bi iblis. Pai tanya aki aju aku tak kaju abadi kocak kaju abadi. Siapa orang sing akan buana kaju dua tak keluar di swarga abadi neng swarga. Oh ngunda iya kok terus tak keluar dari swarga. Tapi karena terus tak keluar berusaha ngalak buana kaju. Karena bi Allah ampun ilarang ki langgar maka bi Allah iberi hukuman engki kanto dari swarga ibuang ketunya lah itunya kita benih jamaah sehari dua hari atos tahun bahkan mungkin ibu tahun Nabi Adam atau obat ke Allah maca istighfar ke Allah tak buang sehingga pada akhirnya neng tanggal 10 bulan Haram sekojak Yaum Asyura taubat Nabi Adam sareng Allah Subhanahu wa taala eterema. Karena taubat Nabi Adam eterema maka nalekana sete deki bakal abdi boleh ke swarga. Ngerti? Tetiba ada ban sambian mana bikulaban sambian aga duan tusah pas atau bed maka insyaallah taubat kulaban sambian diterima. Mana bi taubat kulaban sambian diterima maka kulaban sambian insyaallah beda iswar amin amin Allahumma amin. Nikah diantarana keistimewaan bulan Hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian wa rafa'a fihi Idris makanan aliyan. Tepat bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram juga Allah Ta'ala ngangkat tempat Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris di Allah paringin tempat simuljah, paringin tempat sesae nika juga tepat tanggal 10 bulan Muharram sekojak Asyura. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinah. Oleh malam hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram Nabi Nuh panik keluar dari kapal. Zaman Nabi Nuh ginto bi Allah Ta'ala tsunami. Tsunami banjir. Beri tsunami. Jadi Nabi Nuh akabai kapal. Orang-orang seiman dek Nabi Nuh kita norok kapalan Nabi Nuh. Orang yang tak iman tak lem
termasuk rajina sareng putrana kinto kafir karena tak nurut dek perintahna Nabi Nuh. Jadi diberi ujian badai ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi badai mareh Nabi Nuh ben pengikutnya kinto selamat, lainnya kinto mati kabeh di tsunami. Tepat bila Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa naja Ibrahima minan nari. Boleh tanggal 10 bulan Muharram Allah Ta'ala nyelamataki Nabi Ibrahim dari apoi. Nabi Ibrahim kinto bi orang-orang semenentang kinto yober elong molong lagi kajung setombong sangat tekih saking dari panas apoi kinto sampai suap dek negara lain ya saking ngering Indonesia sing ober tetangga negara ini ke suap Malaysia suap Brunei panas dia termasuk gimana Australia panas dika saring benyang kaju se tompo. Jadi tebak tanggal 10 bulan Muharram yon talaki Nabi Ibrahim ke dalam mardese panas luar biasa gitu. Ternyata Nabi Ibrahim itu tak luang. Jebon buluan sambian tak luang bulu netung lekah. Ya Allah Ta'ala selamataki dari apoi. Nikah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram saya sebut Yaumu Asyura. Kemudian wa anzalallahu fi Taurat ala Musa. Nabi Musa kinto paringin kitab Taurat. Kitab Taurat kinto bi Allah Ta'ala turunaki dari Nabi Musa tanggal 10 bulan Muharram. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijrih. Boleh dalam tanggal 10 Muharram atau Asyura Nabi Yusuf bi Allah Ta'ala keluar dari penjara. Nabi Yusuf ni kaya fitnah akudah ibu angkatnya yakni binina raja Sirah Raja Kiptir Al-Aziz sehingga Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf keluar dari penjara kinto tanggal 10 bulan Muharram. Wa rudda fihi ala Yaqub basarahu. Kemudian Allah Ta'ala membeli peninggalna Nabi Yaqub tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yaqub nikah saampun apesa ben Nabi Yusuf kinto benar ben malam mular sehingga sehingga tak bisa ningalin. Maka tanggal 10 Asyura Allah Ta'ala membeli peninggalna Nabi Ibrahim. Wa fihi kasfud durri an Ayyub. Oleh tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala memberes penyakit Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ni kan Nabi seyujih kalaban penyakit ya Allah Ta'ala yujih ingin penyakit se tadi tamtun. Tetapi Nabi Ayyub ni kesabar benih cuma talgetal pada ben talgetal ben sambian sampai ia olain. Tapi ketika ia sain olang ni sabar Maria sain pasang boleh nikah membikuliban sambian lagi kenapa kalpanak mati makia.
Lagi lain Nabi Ayub. Korengnya tendis. Nabi Ayub yogu. Kenapa yogu? Karena aromasa bahwa olah sebedi badan kita makhluk Allah. Mun makhluk Allah atas bik Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Atas bih nyuciaki Allah sedejana makhluk sebede antara langit ben bumi termasuk olah sebede badan adikir adik kita ti sahabat mari ni berbedi pun. Jadi tanggal 10 bulan Muharram bi Allah Taala beres. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hauti. Boleh dalam tanggal 10 Muharram Gusti Allah Subhanahu wa taala makeluar Nabi Yunus dari tabung cuko. Jadi Nabi Yunus nikah ion tal cuko, ikakan cuko apa cuko belum beh. Jadi ambil ngelim cuko. Dari tanggal 10 bulan Muharram Nabi Yunus iyo laki di cuko, iyo laki ke pengkir. Wa fihi falakul bakhri li bani Israil. Tanggal 10 bulan Muharram Allah Ta'ala nyibek tasik keangkui betle bani Israil, termasuk apa matena Fir'aun. Jadi tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala nyibek keangkui le bete Nabi Sirah Nabi Musa bin kaumah sehingga selamat dari tenggelam musuh-musuhnya termasuk Fir'aun benak buahnya kita mati tenggelam. Wa fihi wa farali Dawud dambahu ben dalam bulan apa hari Asyura Allah Ta'ala nyapora ada dosa-dosa Nabi Daud. Oh ni kamu ni pemari abid lagi baca kapi mintan. Terus wa fihi a'tallahul malaka a'tahullahul mulkah li Sulaiman. Ben dalam tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala apareng kerajaan dek Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman di Allah paringin singgasana sesangat megah nikah tanggal 10 bulan Muharram saking meganah singgasana Nabi Sulaiman sampai makala singgasana Balqis, sehingga Balqis nikah takluk dek Nabi Sulaiman. Tor Balqis kita masuk iman da Allah ben gimana dek Nabi Sulaiman sebagai utusan ipun Gusti Allah. Wa fi hadzal yaumi wa farali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dambi. Termasuk juga di dalam tanggal 10 Muharram dosa-dosa Nabi Muhammad sekelebet padingke bi Allah isebora. Jadi Nabi Muhammad nikah wufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sedaya para nabi niki sepora dosane karena nabi niki maksum termasuk sepora tanggal 10 bulan Muharram iki kadito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-awwalu yaumin khalaqallahu fid dunya. Tanggal 10 Muharram kita ndak ada areh sekali mayare kala Allah Taala agabai dunya.
Jadi dunia ni bi Allah ikabai bulan apa? Tanggal 10 bulan Muharram. Faka'anna wa awwalu yaumin nazala fihi al-matar. Da'adaan Allah Ta'ala nuronaki ujian. Wa awwalu rahmatin nazalat ilal ardi yauma asyura'ah. Oleh da'adaan rahmat saya turunaki ke bumi bi Allah. Kinto malam apa? Hari tanggal 10 bulan Muharram. Terus paman soma yauma asyura fa ka'annama soma dahra kullahu. Siapa-siapa orang siapa saya dalam hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka seakan-akan apa sah setahun. Jadi keutamaan ngelakonin ibadah dalam tanggal 10 bulan Muharram di antara kadin pasah. Orang siapa sah tanggal 10 Muharram bi Allah Taala paringin kunjuran sesangat raja se kunjuran se kerajan kunjuran gila pada ben kunjuran orang apa sah setahun. Nikah istimewanya bulan Asyura. Kemudian makin panapa hubungna anak yatim sareng Asyura. Panapa hubungna anak yatim sareng tanggal 10 bulan Muharram. Kanjeng Nabi adabu mam massaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan nikah. Siapa-siapa orang sing ngusapaki tanangan ngusapaki ala ra'si yatimin kecil ke anak yatim yauma Asyura hari Asyura. Mun hari lain ibadah cuma kita saya sebut Asyura lebih utama. Napa selain itu ten bida baik sehari 5 kali pada lebih bagus. Cuma kita nyebut Asyura karena keutamaannya Asyura. Siapa orang se ngusapaki tanengah kecil ke anak yatim rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Maka ngangkat pasir Allah dek derajat orang sing ngusapaki tanah gila paman nyiting situng obu 1 derajat. Dadi mun ngusapaki keran nyiting berempat obu pamanah 100 obu ya 100 derajat. Umpamane nyiting tanah 1000 obu 1000 derajat. Nah, ini kak hubungna Asyura sareng anak yatim. Kemudian setiap ini hadis lain, setiap 1 helai rambut selamber obu sesetin bikuleban sambian. Setiap selamber obung anak yatim seyosap bikuleban sambian neng hari Asyura panika situng kebagusan. Jadi keutamaan nikah musab anak yatim. Akati dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam massara sayatimin la yamassuhu illa lillahi kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru yadahu 'alaiha sahasanatan. Siapa orang se ngusapaki siapa orang sing ngusap dek cere ke anak yatim saya tak ngusap orang gila kecuali karena Allah artinya ikhlas. Jadi orang paring santunan ke anak yatim pas iosap cere ke karena Allah. Nah, ini kan karena Allah benih karena selain benih karena
terkenal lah, benih karena tampil lah, tetapi ikhlas karena Allah. Kana lahu bi kulli syaratin tamurru yaduhu 'alaiha hasanatan. Maka eka andi orang sing ngusap gele kalaben situng lai rambut selamber obu si ajelen si majelen tanengah, maka punyai nilai situng kebagusan. Jaimun gele derajatan 1 derajat. Nikah apa? Anak yatim. Kemudian nomor 2, faidah daripada mengasihi dan menyantuni anak yatim, kinto ngilangaki keropeken, kesempitan ateh, serta ngangkat derajat yang gelap bisa. Nomor 3, malemes ateh. Jadi orang banyak nyantunin bahkan mengasuh anak yatim, kinto bi Allah Ta'ala bekal pelemes atene. Karena beda hadis dari sahabat Abu Hurairah, ucapin Nabi Muhammad ada apa? Abu Hurairah adabu, inna rajulan syaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuswata qalbihi. Beda situng orang laki mator dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelinaatena. Dadi jajak Madura beda orang acabis da Rasulullah mator, Gusti ate kula nika kedi mun kula ibalain bagus maka kula pegel karena ate ni kedi. Jadi karena akalin ate tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada napa, mun ibalain bagus ngamuk karena ate ni kedi. Karena orang kelak sadar bahwa atena abang tidik kalimator dari Nabi, maka kanyi Nabi adaku imsah roksal yatimi, ngusap pesambian roksal yatimi de cedekeh atau beserana anak ya yatim. Jadi osap cedekeh anak yatim mak le lemes atena. Beni sabriyah pas pikir dua hari yatim, sekojak yatim gua etingkel setebi mak waktone beda ilmu kandungan otabe waktone kikeni nyaman yatim. Jadi mun sekut ngusap cedek ke anak yatim, insyaallah atena lemes. Sya salah tak ning lebelain bisa ibelain. Sya salah tak des Quran insyaallah medes. Sya salah akarabesan insyaallah ambu. Kemudian waat imil miskin, abri ngakan, abri engon kake de orang miskin. Jadi dua. Muntero lemes saatena penoleh musab kira ke anak yatim pas pebenya sedekah ada orang-orang miskin. Kemudian pikir artinya tinggal-tingaki ke aduh kok cek yatim bi Allah bah de rumah, engkau cek pemiskinan bi Allah bah de rumah, sehingga timbul rasa nisar, rasa belas dan kasih sayang. Kemudian faidah atau keutamaan nyantunin anak yatim. Kata hajat beda hadis atuhibbu ayyalina qalbaka
wa tadruku hajataka. Kanjeng Nabi adhebu apa kake lebur tero lemes atena kake tero lemes atena bentero peteka hajat kake kebutuhan kake. Makanya Nabi adhebu irhamil yatimah, kasihanilah anak yatim. Jadi tak kasihani paringin iki semampune sambian. Andi 1000, andi 2000. Semampuna. Andi bese andi lakalana tela apa man kato. Jadi sementing rasa kasih sayang setimbul dari ate. Sepentinglah meseneng mebunga anak yatim. Terus wamsah roksahu pas osap ya. Jadi kasihani keniseren peniser ke anak yatim pas osap ya. Wa'imhu min ta'amika, beri kakanan dari kakanan saya kakan kaki. Mun saya kakan kaki ku ajem diberi ku ajem. Mun saya kakan kaki ku ajem beri ku gereng kelai. Jadi bapak ada wa'at'imhu min ta'amika, beri kakanan saya kakan kaki. Di persambian boklah bapak ada saja pelain kefering di sambian ngakan ini je ya kefering ngakan ini je sambian aja kuan gereng ya kok gereng dia cek pelain ini macam ni kan apa yali nukol buka wa tudraku hajatuka, maka lemes atena kakeh ben katekah hajataka kaki. Dia bunyi kanjeng Nabi. Jadi orang belas niser da anak yatim kalaben memberi santunan semampuna kinto eka lemes atena tor eka tekah hajat. Kemudian larangan-larangan untuk anak yatim ni kebanyak diantaranya wa amal yatima fala takhir dalam surat Duha kisah benda anak yatim kaki dia cek maksa ginto menurut tafsir ginto kal ngakalen terus ikala sangkolna pamana naudzubillah sangkol nama ada jom lamba mari jual padahal tak jual mari jual si oding kota ada padahal lembang tak jual tanah. Jadi kenyamanan larang di Allah seru kini sering umpamana orang syarat nikah ngakan oleh tak kenapa cuma kodu kalaben cara sebagus. Artinya cara sebagus gua aniatku aku mun ko la andi ikentenna. Nikah. Kimun andi ikente ongku wala andi pada ikenten iki. Ya tong keletak hergi ya. Kal ngakale. Kemudian orang menyantuni anak yatim baik dari keluarganya otabe orang lain anak yatim panakanna otabe terekanna otabe anak sebobona ben lain-lainna otabe orang lain ada heula yang aja yatim maka khususnya Nabi adhebu ana wa kafilul yatimi kahada. Ini Nabi Aisyah ben dua ni. Kula ben orang sing ngasuh senyantunin anak yatim pada ben nikah. Jadi tonjuk dua ni ke semak pada ben nikah. Jadi aku orang saya ahli nyantunin anak yatim
bahkan orang sing ngasuh arabat anak yatim swarga kita bakal pemolong sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam mancing itu Madrasah Miftahul Ulum Yayasan Al-Wasilah memberi background santunan anak yatim. Insyaallah dekik bedah siabarengnya santunan anak yatim. Anak yatim ada tangki. Serah selau bedah. Terus anak almarhum Sahir. Insyaallah 2 tangki. Pas anak Margia beda ini pampak. Jadi yatim ni kan mukallaf, mun kita mukallaf ni kan masuk ke yatim. Mun mukallaf tak masuk. Kala jusman kula yatim dia jangan minta jusman. Yatim mak najing gula. Jadi umpamana semangkin gitu tahap pertama muka-muka tahun boleh kula ben panjenengan bisa menyantuni anak yatim meskipun dengan 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah demi ngamalaki dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan dan mengutamakan keutamaan 10 Muharram untuk semangkin kita apa. Tetapi mana siap tak apa. Oh kok ngibening lemai bukian nah bang. Ya pada timpa. Thank you. Aneka background santunan anak yatim itu apa? Kita medal dari teretan surdi. Wala beda santunan toreh gitu, berbeda ibu. Ya mayum begitu. Pagelai telepon. Dan macam beri roti, kita pasar. Tidak setuju sampean. Pentahun dengan itu. Thank you. Kerja keutamaan kita besar. Setiap tanang nyiting sahlai rambut 1 derajat, 1 kebaikan. Kemudian nanti di surga akan berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Libu dia paham. Tahun boleh nggak ni ke boleh. Thank you. Wajah buat apal. Ikal kita abidatu. Jadi sekintoh sekadar perpanggian bulan panjenengan dalam rangka 10 Muharram atau peringatan tahun baru Hijriah dan sekaligus menikmati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Muka-muka kula sareng panjenengan setuju semakin hari semakin bertambah umur amal ibadah bulan panjenengan atambah banyak. Kalau aku bulan panjenengan atambah saya sehingga pada akhirnya bulan sampan cabut nyabah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kula badana muka-muka manfaatah dak kula tibi sareng panjenengan setuju kekeliruan kalau boten mantar isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.